Halo Lur, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini saya akan review case untuk Xiaomi Poco X3. Kemarin saat atau setelah flash sale cari-cari case di marketplace lokal dapat beberapa case. Oke, langsung kita review aja ya. Untuk case yang pertama ini soft case yang stone. Bahannya adalah soft case, lentur dan tipis. Ada tekstur pasirnya gitu, makanya jadi namanya sandstone kali ya. Kalau saat dipasang case-nya ini ngefit sama HP-nya. Untuk ukuran soft case ini termasuk ngefit sama HP ya, slim ya, nggak kendor. Bagian speaker atasnya terbuka. Kemudian untuk bagian depan itu dengan layar sejajar ya, jadi nggak lebih tinggi dari layar. Ya namanya juga kayak tipis sih, wajar. Kemudian untuk bagian belakang kameranya di sini dia tertutup, modelnya tertutup. Jadi pada bezel tepi kamera itu tertutup dan hanya pada bagian lensa dan flash saja yang terbuka. Ini sebenarnya meminimalisir buat tergores kan. Kemudian di bagian kanan di sini tombol-tombolnya sama lubang fingernya juga pas. Untuk tombolnya sendiri terbilang empuk ya untuk ukuran softcase. Empuk. Bagian kiri di sini polos ya. Oh ya, ini ada gantungan tali buat kalian yang masih pakai tali buat digantung-gantung gitulah. Untuk bagian bawahnya lubang jack audio, lubang charger, mic dan speaker semuanya ngepas juga, presisi, nggak miring dan lain sebagainya. Bagian atas juga sama. Kemudian untuk feel-nya ini case-nya tipis, cocok buat kalian yang cari case tipis supaya HP-nya nggak makin tebel, karena Poco kan hampir 1 cm kan tebelnya. Sekarang case yang kedua di sini adalah carbon fiber case ya. Ini kemarin beli berapa ya? 45.000 kalau nggak 50.000. Ini bagian tepinya di sini lengkung, walaupun case-nya ini terbilang tebal, tapi karena tepinya melengkung jadi harusnya enak dipegang. Ini di bagian dalam ada tulisannya The Ultimate Experience Poco X3 NFC ya. Ini saya beli yang merek ini ya, soalnya kalau merek ini tuh case-nya tebel dan juga mengikuti bodi HP, jadi walaupun tebel nggak terasa makin tebel bakal HP-nya karena mengikuti bodi HP kan bagian tepinya. Oke, setelah dipasang case-nya ngefit banget. Ini bahannya rubber. Bagian speakernya terbuka dan sensor proximity juga masih terbuka. Untuk bagian atas bagian depannya di sini lebih tinggi ya dari layar. Kecuali kalau pasang tempered glass dengan ketebalan yang tebal ya, misalnya 0,3 mm mungkin rata. Oh ya, ini nih ada melengkung ya mengikuti HP ya, jadi masih enak buat dipegang, gripnya enak kalau buat dipegang. Kalau kotak langsung kan sakit tuh di tangan. Ini lebih jelas ya. Dan ini di bagian tombolnya ada lubangnya, jadi seharusnya juga buat dia pencet kliki ya, benar kliki, enak. Lubang fingernya juga pas, bagian bawah lubang-lubangnya juga pas ya, speaker jack semuanya pas. Kemudian apalagi nih, oh iya, untuk bagian atas juga sama ya, untuk infrared dan juga secondary backnya juga terbukanya bagus, potongannya bagus. Dan untuk bagian kameranya di sini bumnya kameranya tertutup dengan case ya, jadi yang terbuka hanya pada bagian lensa sama flash, sehingga proteksi buat kameranya lebih maksimal ya kalau case model seperti ini. Cuma modelnya agak gimana gitu kalau tertutup ya kan. Untuk kesimpulannya case ini sebenarnya bagus ya, recommended banget buat kalian yang cari case simple, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, grip di tangan enak, dan juga maksudnya buat ngelindung HP juga maksimal ya, karena bahannya rubber dan cukup tebal, gripnya enak, keset, bagian kameranya juga tertutup. Oke, kita langsung aja ke video atau review case selanjutnya. Untuk case yang ketiga ini namanya Beetle. Bahannya sama kayak yang sebelumnya, yaitu karbon. Teksturnya di sini lebih halus daripada case yang sebelumnya, tapi tetap keset. Dan ini kesetnya juga masih ada tekstur rasa seperti yang motif case-nya. Bagian tepi di sini juga melengkung ya, mengikuti bodi HP. Jadi kalau HP dipegang pakai case tetap, maksudnya nggak terlalu sakit lah kalau di tangan. Kalau kotak kan kerasa. Ini saya beli namanya Yuetao ya, mereknya ya. Ini harganya sama kayak sebelumnya, kalau nggak 45 ya 50.000. Ini gripnya juga enak, mirip-mirip sama yang tadi, cuma beda tekstur di belakangnya aja. Untuk bagian atas di sini ada dua warna ya, atau dua kayak bahan gitu. Di sini atas dia bahannya kayak
bahan apa ya, matte gitu sih, kayak merek-merek Spigen lah. Yang tepinya ini yang ada tulisan autofocus. Untuk kamera sendiri tertutup. Terus di sini untuk tombolnya juga di bagian tepi ada lubangnya, jadi kalau dipegang atau diklik enak kliki. Potongan buat sidik jari juga pas rapi. Terus di bagian bawah untuk lubang jack audio, speaker dan lain-lain juga bagus, pas. Potongannya juga rapi, maksudnya nggak terlalu yang ada serabut-serabut gitu, potongannya rapi, beneran rapi ini. Terus apa lagi nih, di bagian atas ya rapi lah ya. Terus untuk di speakernya di sini masih terbuka, bahkan lampu proximity atau sensor proximity juga masih terbuka ya. Kan sayang kan, dual speaker masa tertutup. Oke, ini sebenarnya kesimpulannya sebenarnya casing ini sama kayak yang sebelumnya, cuma beda motif aja sih menurut saya pribadi. Oke, kita bahas case selanjutnya. Oke, untuk case yang keempat ini casingnya ini bentar-bentar, kameranya nggak fokus. Oke, namanya ROG kecil ya. Ini juga baru pertama kali saya beli case model ini. Oke, langsung kita pasang aja. Ini di bagian dalam ada kayak yang case sebelumnya ya, ada kayak merek atau apalah gitu buat tipenya. Oke, langsung dipasang aja. Ini lebih ngefit loh daripada case sebelumnya. Masangnya aja susah nih. Dan ini casingnya tebel banget menurut saya pribadi. Walaupun dipegang tangan gede masih enak ya. Gak tau kalau tangan kalian agak mungil gitu ya. Ini bagian kameranya bagus, masih lebih tinggi case ya, walaupun nggak tertutup. Mungkin karena efek case-nya yang tebal ya. Di sini ada logo seal gitu, jadi nggak main game dah. Tuh, untuk bagian depan ini, untuk bagian layarnya itu lebih tinggi ya. Jadi case-nya masih lebih tinggi. Jadi kalau kalian taruh di meja gitu tidak langsung kena dengan layar, kecuali kalau nanti pasang tempered glass ya. Sedangkan ini sensor proximity yang di atas layar, di atas kamera juga masih bagus. Speakernya juga terbuka bagus. Kan sayang kan, dual speaker masa kameranya tertutup, dual speaker tertutup sama case. Bagian bawah juga sama bagus, potongannya rapi. Speaker, jack audio, mic semuanya terpotong beda-beda. Jadi casingnya bagus. Terus ini tombolnya, tombol powernya di sini kayak beda ya sama tekstur lainnya, dan grip. Dan mengejutkannya ini tombolnya paling empuk dari case-case sebelumnya, walaupun case-nya tebal. Oke, kesimpulannya ini case ini cocok buat kalian yang cari case apa ya, aman terhadap benturan atau benar-benar bagus buat benturan. Tapi case ini ya tebal itu. Sedangkan untuk gripnya sendiri keset karena teksturnya kayak berpasir gitu. Jadi kalau kalian suka outdoor, kayaknya ini case ini cocok buat kalian ya. Untuk case selanjutnya atau case yang kelima, di sini adalah case robot ya. Ada yang bilang ini transformer, ada yang bilang Black Panther. Untuk bahannya di sini bahannya polikarbonat PC, kemudian ada campuran rubber bagian belakang sama bagian tepi. Di bagian dalam ada tipe HP-nya. Kita langsung pasang aja. Ini jenisnya kayak case tadi ya, kecil ya. Ini jenisnya case armor gitu, jadi tebel. Untuk tombolnya di sini juga enak buat di pencet-pencet, cuma nggak sekliki kecil tadi. Untuk bagian depannya bisa dilihat ya, lebih tinggi daripada layar ya untuk case-nya sendiri, jadi aman juga kalau misalnya taruh di meja dalam model tengkorak. Untuk bagian kameranya sendiri di sini masih lebih tinggi case ya, masih lebih tinggi case tipis daripada kamera HP-nya, karena ya kamera HP-nya juga tebal banget. Tapi di sini kan ada ring ya, jadi masih lebih aman lagi, karena kalau ringnya ditutup bisa dilihat ya, bagian ringnya itu masih lebih tinggi daripada kamera, dan ringnya itu bisa jadi stand gitu buat nonton. Ini multifungsi banget sih. Apalagi di sini juga ada buat gantungan ya, buat gantungan tali. Terus bagian atas potongan atau lubang dari jack atau lubang-lubangnya pas, bawah juga pas ya, semuanya terpisah, bagus. Kemudian apalagi nih, oke kita simpulkan aja ya, case ini cocok buat kalian yang suka kegiatan di luar ruangan ya, karena ini case-nya jenisnya armor dan tebal, dan itu juga enak banget kalau buat nonton ya, karena ada ringnya. Dan juga ini bisa nempel di dashboard mobil ya, karena dia support magnet. Untuk case selanjutnya ini adalah salah satu case andalan saya ya. Kalau dulu kan sering pakai merek Ringke ya, cuma sejak ada Sun pindah deh, soalnya lebih murah kan, lumayan sih setengah harga.
Ini kebetulan kemarin cari yang matte belum ada, adanya clear. Yaudah nggak apa-apa daripada nggak ada, langsung pasang aja ya. Ini jenisnya ini bahan tepinya di sini dia rubber juga, cuma bagian belakang ini dia akrilik dan sangat transparan, jadi bodi HP itu masih terlihat jelas. Nih bisa diperhatiin ya, apalagi kalau kalian suka skin gitu dengan desain yang custom gitu, pakai case ini bagus karena transparan ya. Terus bagian kameranya juga bagus, ngelindungi kamera, dia lebih tinggi dari kamera. Untuk tombolnya di sini juga ada lubang-lubangnya juga, jadi empuk seharusnya ya, empuk. Cuma dari review case sampai case Sun ini yang paling enak sih tadi ya, yang root kecil ya. Untuk bagian atasnya, bagian lubang-lubangnya seperti infrared dan mic-nya semuanya bagus, potongannya rapi. Ini juga ya, bagian bawah juga rapi, bisa diperhatiin ya. Dari case sebelumnya ini yang paling rapi loh, dan presisi, bisa lihat ya, nih. Terus di sini juga ada buat gantungannya juga lebih kokoh dari sebelum-sebelumnya. Terus di sini ada mereknya ya, Sun ya. Nih, kalau merek Sun itu pasti ada tulisan mereknya di sebelah kiri case Sun. Ini yang ngori ya. Kadang-kadang banyak yang jual yang tiba-tiba 20.000 gitu Sun gitu, ternyata dibeli yang datang apa gitu. Jadi ini ya, jadi kalau kalian beli case Sun harusnya ada tulisan Sun gitu kalau untuk model battle. Untuk kesimpulannya, case ini cocok buat kalian yang suka dengan case transparan karena mungkin pasang skin. Untuk gripnya sendiri ini enak. Jadi kesannya itu gimana ya, jadi HP-nya nggak terlalu bulky gitu loh, nggak terlalu bulat, karena ini kesan casingnya itu memberi nuansa kotak. Ini ya cocok lah buat kalian dengan harga yang di bawah 100.000, pengen case bagus, dan ini juga punya sertifikasi jatuh, jadi ini worth it banget buat kalian ya. Untuk case selanjutnya di sini, ini untuk pertama kali saya beli case Nilkin ya, modelnya Camsil. Karena sebelumnya belum pernah, karena menurut gue item biasa gitu. Cuma kemarin gue perhatiin banyak youtuber yang bikin ya, bagus katanya. Tadi beli aja ternyata emang, wait bentar, oh bisa dibuka. Ternyata ini finishingnya rapi sih, Nilkin ya, wajar ya, time glassnya aja bagus. Ini teksturnya garis-garis, cuma garis-garisnya tuh kayak kalau carbon fiber tadi kan horizontal, di sini tuh miring. Dan ini bahannya hard case polikarbonat gitu, bagian dalam polos. Langsung kita pasang aja ya. Untuk kesan pertama ini benar-benar kayak hard case, yang hard case biasa gitu ya. Cuma ini spesialnya di sini dia bertekstur, dan untuk bagian kameranya ada tutupnya. Gimana nih? Oh, jadi bunyi klik gitu ya, jadi dia nutup. Bagus sih teksturnya, untuk ngebuka enak juga, nggak terlalu butuh tenaga. Iya, kerasa tipis ini, casingnya tipis, jadi HP-nya nggak terlalu tambah tebel gitu. Apalagi kan Poco kan ketebalannya sudah sampai 1 inci, kayak 1 cm kan, enak ini dipegang. Untuk tombolnya khas hard case ya, kayak nongol gitu, gimana sih ya gitu, simpuk. Potongannya juga rapi, Nilkin, wajar lah ya, perusahaan gede, udah terkenal mah. Ini terus bagian bawah rapi juga ya potongannya. Untuk sebuah hard case ini rapi, beneran serius rapi. Dan ini case nya kerasa slim, tebel karena bagian kameranya. Atasnya lubang juga pas, tapi mungkin ini sih bagian depannya sama layar itu dia rata sama case. Dan kalau Nilkin itu ada tulisannya merek ya di sebelah kiri, Nilkin gitu, mirip-mirip sama Sun tadi ya. Nilkin kan ada case banyak tuh sekarang yang modelnya kameranya buka tutup juga kayak Nilkin, cuma ini yang Nilkin yang asli ada tulisannya Nilkin. Oke, kesimpulannya case ini cocok buat kalian yang cari case yang istilahnya benar-benar ngegrip tipis, dan juga buat kameranya juga aman. Cuma nggak tahu ya kalau misalnya ada debu masuk atau gimana, kegeret-geret ketarik sama tutup kameranya, nggak tahu juga ya bikin gores apa enggak. Untuk bagian depan ya namanya juga hard case, nggak terlalu bisa darepin buat nutup atau ngelindung layar ya, bisa diperhatiin. Ini tambah-tambah glass saja sudah rata ya, mirip sama case yang Samsung tadi, yang case pertama di review. Tapi ini menurut saya pribadi worth it banget, kameranya aman soalnya. Terus oke, videonya ini segini dulu aja kali ya.
Nanti kalau ada case baru atau case yang lain yang bisa didapetin di marketplace, kita review lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.